Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nazwardi, NIM 1413264, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa sampai sekarang masih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertahan di era pandemi ini. Dan tak lupa pula kita ucapkan sholawat serta salam hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Ya. Saya akan mengangkat tema tentang bagaimana sebenarnya cara Islam memperlakukan orang dengan gangguan jiwa. Tentu di masyarakat kita sudah sering mendengar bahwa perintah orang-orang bahwa orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang yang kurang bersyukur, tidak kurang iman, dan sebagainya. Namun perkataan seperti itu malah justru membuat orang dengan gangguan jiwa ini tersingkirkan atau malah kehilangan haknya dan mendapat stigma di masyarakat. Tentu ini menjadi persoalan. Nah, saya akan membuka pembicaraan ini dengan bagaimana sih Islam memandang orang dengan gangguan jiwa. Akan lebih menarik ketika kita bahas dari sisi sejarah bagaimana Islam itu memperlakukan orang jiwa. Bahwa dalam sejarahnya, yaitu pada abad Islam abad pertengahan, bahwa perdebatan tentang bagaimana merawat orang dengan gangguan jiwa itu adalah sesuatu yang dipikirkan secara serius. Ada bukti yang menunjukkan hal itu. Misalnya sebuah karya medis oleh Ibnu Nafis yang mengoreksi beberapa teori dari Galen dan Ibnu Sina tentang anatomi otak. Nah, koreksi ini memberikan perkembangan dalam bagaimana sih memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dengan baik. Dasar mereka mengkoreksi atau dasar Al-Quran yang menjadi acuan bahwa bagaimana merawat orang gila adalah seperti Al-Quran yang dijelaskan, seperti pada ayat yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 5, yang artinya jangan berikan harta Anda yang Tuhan tugaskan untuk Anda kelola pada orang gila, tapi beri makan dan pakaian orang gila dengan kekayaan ini, dan ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Ayat ini meringkas sikap Islam terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa yang dianggap tidak layak untuk mengelola harta, tapi harus diberlakukan secara manusiawi, dijaga oleh wali ataupun negara. Kemudian secara ilmu, perkembangan Islam dalam memahami gangguan jiwa itu sangat kompleks sekali. Misalnya tulisan ulama muslim yang membagi istilah-istilah. Ada istilah nafs, diri atau jiwa, digunakan untuk menunjukkan kepribadian individu, dan istilah fitrah untuk sifat manusia. Nafs mencakup berbagai bagian termasuk qalb,
itu hati, kemudian ruh, akal, irada atau kehendak. Nah, pengertian-pengertian ini banyak dipengaruhi oleh para filsuf Yunani dan India serta dari Al-Quran itu sendiri, terutama yang diambil dari pemahaman Galen tentang 4 cairan tubuh, yaitu humor dalam tubuh. Kita kembali ke abad pertengahan. Pengobatan Islam di abad pertengahan, khususnya studi tentang penyakit jiwa, merupakan spesialisasi tersendiri dan dikenal sebagai al-ilaj al-nafs, kira-kira seperti menyembuhkan atau pengobatan pikiran, jiwa, dan pikiran vegetatif. Kemudian al-tib al-nurani, penyembuhan jiwa atau kesehatan spiritual, dan al-tib al-qalb, yaitu penyembuhan hati, diri, atau penyembuhan mental. Nah, dari perkembangan tersebut banyak muncul tokoh-tokoh yang melahirkan tokoh-tokoh Islam yang peduli tentang persoalan kesehatan mental ini. Di antaranya adalah Muhammad ibnu Zakaria al-Razi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Razis. Dia adalah seorang dokter, filsuf, ilmuwan Persia yang berpengaruh di zaman keemasan Islam. Dan di antara orang yang pertama menulis tentang penyakit mental dan psikoterapi. Karyanya itu adalah secara khusus membahas tentang Al-Mansuri, Al-Hawi, yang memberikan deskripsi dan perawatan untuk penyakit mental. Kemudian yang kita tahu adalah Abu Ali Al-Husain Ibadah Ibn Sina, atau yang dikenal dengan Ibnu Sina, yang memang menjadi acuan bagi dokter di era modern sampai sekarang, tentang karya yang berjudul Al-Kanun Al-Tabib atau Kanun of Medicine, yang memberikan perawatan untuk kondisi insomnia, mania, vertigo, kelumpuhan, stroke, epilepsi, depresi, serta disfungsi seksual. Para hadirin yang saya muliakan, perkembangan Islam abad pertengahan yang demikian berkembangnya dan perkembangan pikiran yang tidak stagnan mempengaruhi perkembangan kemanusiaan itu sendiri dalam Islam. Salah satu ruang yang paling menjadi contoh bahwa Islam adalah agama yang tidak stagnan dalam berpikir adalah dibangunnya sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Bimaristan, yang dibangun pada abad pada abad ke-13, yang berisi tentang bangsal terpisah untuk pasien dengan gangguan mental. Yang menarik adalah ketika pengobatan gangguan jiwa di negeri atau di dunia barat menggunakan kejut listrik, lobotomi, dan segala macamnya, treatment yang digunakan di rumah sakit jiwa yang Islam ini lebih manusiawi, yaitu dengan cara memandikan pasien dengan musik dan terapi okupasi yang penekanan besarnya itu pada hubungan antara penyakit pikiran dan masalah yang ada dalam tubuh. Dan obat yang diresepkan yaitu sebagaimana yang sebagai referensi Galen, yaitu adalah untuk menyeimbangkan cairan humor di dalam tubuh. Jadi obatnya berdasarkan hal itu. Dan pendekatan Islam dalam menangani penyakit jiwa, kita ulang kembali seperti apa yang dikatakan dalam surat An-Nisa ayat keempat, bahwa sikap Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah diperlakukan secara baik dan manusiawi, dijaga oleh wali ataupun negara. Jika tidak mampu melakukan itu, baiknya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk dan
berbuat baik pada mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.